Bismillahirrahmanirrahim. Dalam dunia yang serba terbuka ini, kita hidup di tengah zaman ketika persepsi lebih berkuasa dari realitas. Ketika apa yang tampak bisa lebih memukau daripada apa yang benar. Manusia hari ini mudah terjebak pada simbolistik, bukan substansi. Padahal dalam Islam, nilai manusia diukur bukan dari panggung yang ia pijak, tapi dari prinsip yang ia pegang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menumpahkan darah seorang muslim dengan cara yang tidak benar, maka Allah akan mengharamkan syurga atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan sekedar larangan kriminal, ini adalah deklarasi sakralitas hidup manusia. Dalam epistemologi Islam, kehidupan bukan hanya hak biologis, tapi juga kehormatan teologis. Darah manusia adalah makamat suci, bukan sekedar cairan tubuh, tapi representasi amanah Allah di bumi. Paradigma berpikir kita harus berubah. Kita tidak boleh melihat hidup manusia dengan kacamata transaksional. Kehidupan bukan komoditas, bukan properti siapapun. Ia adalah titipan Tuhan. Maka siapapun yang mengganggunya tanpa dasar kebenaran, bukan hanya berurusan dengan hukum, tapi langsung berhadapan dengan murka ilahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membunuh satu jiwa, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Coba renungkan, mengapa satu nyawa disetarakan dengan seluruh manusia? Karena Islam menanamkan etos kemanusiaan absolut. Satu nyawa bukan angka kecil, ia adalah dunia, ia adalah semesta yang punya mimpi, keluarga, masa depan, dan potensi ibadah kepada Tuhan. Hadis ini mengajarkan logika moral yang sangat tinggi, bahwa pelanggaran terhadap hak hidup adalah pengkhianatan terhadap misi manusia sebagai khalifah. Jika manusia diciptakan untuk membawa rahmat, lalu kenapa ia menjadi sumber kehancuran? Itu kontradiksi moral. Bahkan bukan hanya pembunuhan fisik, mencemarkan kehormatan orang lain, menggiring opini untuk merusak nama baik seseorang, itu bentuk lain dari menumpahkan darah dalam bentuk sosial. Maka Nabi menutup hadis ini dengan peringatan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam struktur logika Islam, ada 3 pilar utama yang harus dijaga. Darah, yaitu nyawa, harta, dan kehormatan. Jika salah satunya dirusak, tatanan umat akan hancur. Kita perlu membangun kesadaran bahwa setiap manusia adalah cermin Tuhan. Menyakiti manusia sama saja dengan mencoreng wajah amanah yang Tuhan titipkan pada kita. Maka orang beriman sejati bukan hanya menjauhi kekerasan, tapi aktif menjadi pelindung kehidupan dan penjaga perdamaian. Iman tidak dibuktikan hanya dengan ritual, tapi juga dengan sikap. Apakah kau rela ketika orang lain tersakiti padahal bisa mencegahnya? Apakah engkau diam saat kehormatan seseorang dilukai hanya karena berbeda pendapat? Apakah engkau menyebar kata-kata yang bisa melukai karakter saudaramu? Jika imanmu nyata, maka belas kasih akan menjadi cara berpikirmu, dan perlindungan akan menjadi ekspresi imanmu. Karena dalam Islam, keimanan sesama muslim adalah bagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan keburukan di tengah orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran Surah An-Nur ayat 19. Jadi bukan hanya tangan yang bisa membunuh, kata-kata bisa membunuh, fitnah bisa membunuh, dan diam yang pengecut pun bisa berkontribusi pada kematian moral suatu masyarakat. Jangan bangga menjadi muslim jika lidahmu masih menggores luka di hati orang lain. Jangan bangga dengan ilmu jika jiwamu tidak sanggup menahan amarah terhadap sesama. Karena keislaman sejati bukan hanya sujud di sajadah, tapi juga sujud dalam sikap yang menjaga darah, kehormatan, dan harga diri orang lain dengan penuh takwa. Wallahu a'lam bishawab.